Sebelum kita memulai acara, mari kita mohon perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa menjaga dan melindungi kita semua yang di sini untuk kegiatan hari ini dan kegiatan produksi dan selanjutnya, sehingga karya ini dapat bermanfaat dan berguna bagi banyak orang. Mari kita bersatu dalam doa. Izinkan saya untuk berdoa secara katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami puji dan sembah. Segala kekuatan kami hanya aturkan kepadamu, karena Engkaulah yang Maha Kuasa, menjadi Allah bagi yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kami bersyukur kami dikumpulkan di tempat ini untuk memulaikan suatu pekerjaan untuk menyebarkan kemahakuasaan Engkau lewat film Kuasa Gelap Perjanjian Baru. Kami mohon berkatilah kami semua yang ada di tempat ini yang akan memulaikan press conference kami, mulai dari para pemain, para kru, tim produksi, serta media, semua yang terlibat di tempat ini. Engkau jaga, Engkau lindungi. Dengan kuat kuasa-Mu Engkau menjaga kami, agar apa yang kami lakukan ini demi kemuliaan Engkau. Sertailah kami selalu, terlebih dalam kegiatan ini, dalam produksi dan dalam juga distribusi nanti ke depan untuk film ini. Semoga apa yang kami kerjakan ini demi keselamatan kami semua dan demi kemuliaan Engkau. Kami percaya Engkaulah yang telah mengumpulkan kami di tempat ini. Engkau pula lah yang akan menjaga, melindungi kami terlebih terhadap kuasa gelap. Semoga film ini menjadi tanda bahwa Engkau hadir dan Maha Kuasa, melebihi kuasa-kuasa yang lain. Semuanya ini kami mohonkan juga doa dari Bunda Perawan Maria yang akan menjaga, melindungi kami semua yang ada di tempat ini maupun di tempat di kami akan memproduksi serta menyebarkan luaskan film ini. Berkat-Mu selalu kami minta, penyertaan-Mu ya Bunda Maria untuk kehidupan kami dan untuk seluruh karya baik kami. Semuanya ini kami bawa kepada-Mu karena kami percaya Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, yang melebihi kuasa-kuasa yang lain, menaklukkan segala kuasa gelap yang tunduk di bawah kaki. Maka kami hanya berdoa dengan kepercayaan dan kerendahan hati kepada-Mu ya Tuhan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Romo. Kita nggak ada mau bisa Jumat pertama ya, ini udah Jumat berapa ya? Banyak sekali teman-teman yang Katolik, boleh tepuk tangan yang ada di sini. Sebuah perayaan juga. Saya asalnya dari Paroki Ciputat, bangga juga bisa ada di sini film Kuasa Gelap. Dan terlebih lagi terima kasih buat teman-teman media juga. Minal aidin, mohon izin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran buat yang merayakan. Terima kasih, masih suasana libur juga, sudah mau hadir bersama-sama menyambut film terbaru dari Paragon Pictures. Kita berikan tepuk tangan meriah. Tentu saja ini adalah sebuah kick off announcement film terbaru persembahan dari Paragon Pictures dan juga Idea Source Entertainment, sebuah film horor exorcism Kuasa Gelap. Siapa yang udah nonton yang pertama? Wah, nggak mungkin nggak nonton yang pertama ya. Jadi setelah sukses mencetak blockbuster di film pertama di tahun 2024 dengan 1,4 juta penonton, Kuasa Gelap akan kembali terang nantinya. Walaupun judulnya gelap, tapi kita akan mendapatkan terang nanti tentunya ya. Dan kita juga akan mengetahui lebih lanjut lagi, kira-kira Romonya masih bikin kita gregetan atau enggak. Mohon maaf nih suster, karena Romonya cakep banget suster, beneran. Ini takutnya iman-iman umat nih jadi kayak makin kuat sih harusnya suster ya Romo ya. Jadi akan ada, masih ingat Romonya namanya Romo siapa? Romo Thomas. Apa lagi? Romo Rendra. Romo Rendra, 2 juta rupiah. Bohong. Biar nggak ngantuk, kita makan siang aja ya. Iya benar. Jadi kalau misalnya kalian juga kangen melihat aksi dari duo maut, karena mereka menghadapi maut juga gitu ya di Kuasa Gelap yang sebelumnya, dan kira-kira mereka akan menghadapi gelap yang seperti apa lagi, iblis macam apa lagi nih yang harus mereka taklukkan. Kalau gitu, tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambut Romo kesayangan kita, Romo Rendra dan Romo Thomas Lukman Sali dan juga Jel Kurnia. Iya. Rencananya teman-teman,
Mereka akan hadir di atas panggung dan akan memimpin doa Bapak kami bahasa Latin ya. Dengan doa kepahali, ya kan? Oke, mohon maaf. Iya, kan? Mikrofonnya boleh minta lagi kak. Nah, punten. Mau siapa dulu nih? Romo Rendra, Romo Thomas nih. Disapa dulu nih pemirsa kita nih. Halo semuanya, teman-teman media, Romo, Sister yang udah datang hari ini. Saya mau mengucapkan terima kasih dan meluangkan waktu. Dan hari ini saya senang sekali. Kenapa? Karena di sini kita mau kasih tahu kalian sedikit tentang film terbaru kami, Kuasa Gelap, beserta judulnya. Jadi aku mau bilang terima kasih untuk kalian semua udah datang. Terima kasih kembali. Silahkan. Udah, ini auranya udah Romo banget nih, ya kan? Nanti harus shalom. Shalom. Salve. Oh, berarti belum. Belum, memang belum. Nggak mau syuting nanti. Wes, nggak apa-apa, emang banyak yang belum. Terima kasih banyak atas waktu sudah menyediakan waktu untuk hadir di sini. Kita akan memulai rangkaian mulai dari kemarin kita sudah melakukan beberapa persiapan untuk syuting Kuasa Gelap dan tiba di hari ini untuk kita reveal judul dari Kuasa Gelap yang kedua ini. Dan tentunya kita mohon doa dan support dari teman-teman semua untuk kelancaran kita berproduksi. Dan juga di saat ini juga kita merasa sangat didukung oleh ada Romo Rocky di sini dan beberapa suster juga yang hadir, dan tentu ada Romo Rubinya yang sebelumnya juga telah melatih kita, mensupport kita untuk menjalani proses syuting Kuasa Gelap ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah karya yang tidak hanya berhenti di yang kedua. Mudah-mudahan nanti ada ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Amin. Kuasa gelap banget, kuasa gelap aja. Gitu ya, enggak ya? Enggak. Tapi mungkin kan kalian berdua ini sudah bisa dibilang cukup viral ya untuk menjadi Romo nih berdua nih. Kira-kira excitementnya menjemput kuasa gelap yang berikutnya bagaimana nih? Oh, sangat excited sekali ya, apalagi dari tahun kemarin sebenarnya Pak Produser Robert Clowney itu sudah ngomongin bahwa kita akan melanjutkan Kuasa Gelap. Dan buat aku pribadi ini menarik banget, karena kan kalau kita ngomong Kuasa Gelap yang pertama ini kan sebuah pionir ya, yang jadi pionir di mana ada sebuah film horor Indonesia latar belakang Katolik, exorcism. Dan yang menariknya adalah tentunya bagaimana film ini bisa diterima di Indonesia ya. Itu buat kita sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa, karena ternyata dari latar belakang yang mungkin bisa dibilang agak eksklusif, tapi ternyata bisa membawa penonton Indonesia melihat baik yang tentu secara Katolik mereka tahu, akhirnya mereka merasa relate, tapi selain agama itu pun, agama yang lain pun ternyata mereka mendapatkan sebuah seperti ini loh. Jadi ternyata tuh membuktikan juga bahwa masyarakat kita itu sangat bertoleransi, diversity, dan kalaupun ada berita-berita yang gimana-gimana tuh kayaknya nggak benar. Betul, baik. Kalau dari Jerome bagaimana? Banyak yang ya ampun Romonya dia, parokinya di mana? Banyak yang komen gitu nggak sih? Ya kan? Gimana excitementnya juga untuk menjadi Romo Thomas kembali? Sebuah blessing. Buat aku, karena dari awal memang dari Kuasa Gelap yang pertama kali kita syuting, aku udah pada saat ditawarkan aku sangat bahagia, dan ditambah bahagia lagi banyak peminatnya. Dan ditambah bahagia lagi sekarang kita bisa membuat Kuasa Gelap baru lagi. Jadi aku sangat bahagia. Dan ini mungkin menjadi sedikit teaser, apakah Romonya mereka berdua aja atau ada lagi, atau ntar kenapa-napa Romonya tunggu, sabar ya, kita masih punya preskon berikutnya. Tapi sekarang kita sama-sama mau review untuk judulnya. Mas Lukman Sardi, Jerome sudah siap? Sabar boleh. Ini judulnya ya. Subjudulnya teman-teman, kuota aman, baterai aman ya? Aman. Oke. Oh yang lain mungkin kalau mau merapat ke depan boleh. Bentar, jangan dibuka dulu. Mau ke depan boleh loh, Mas. Atau udah PW? Kelihatan ya? Kelihatan semuanya ya? Oke. Sudah ada Mas ya. Dengan mengucap dalam nama Yesus, kita buka 1, 2, 3. Inilah Kuasa Gelap Perjanjian.
Iya. Nah, mengapit, silakan diabadikan yang tengah terlebih dahulu. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tengah bawah. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mungkin tengah yang di sebelah sana ya. Oke, tengah lagi agak dengak dikit ya. Tengah benar-benar tengah nih. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ke kiri sedikit. Ke kiri sedikit. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Sudah cukup? Sekarang sebelah kanan. Oke, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Yang sebelah kanan sudah? Belum? Sekali lagi? Masih belum? Sudah? Oke, baik Pak. Sekali lagi, yang di tengah. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, baik, tahan, jangan kemana-mana dulu. Kita akan memanggil jajaran cast dan juga filmmaker yang akan bergabung untuk foto bersama Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Mari kita berikan sambutan yang meriah untuk produser Prima Taufik, penulis Andri Cahyadi, sutradara Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Mari kita berikan sambutan meriah Rizal Mantovani. Oke, dan inilah jajaran pemerannya. Berperan sebagai Daniel, kita sambut Fenly Arauna. Berperan sebagai Nia, Keisha Angelica. Berperan sebagai Suster Aloysia Muda, Siska Saras. Additional Romo kita, Romo Wicaksana, Kiki Narendra. Berperan sebagai Halim, kita sambut Ferry Salim. Berperan sebagai Linda, kita sambut Febiola. Dan juga berperan sebagai Bayu, kita berikan sambutan tepuk tangan yang meriah, Faiz Fisal. Baik, silakan, mungkin agak miring sedikit. Boleh kita foto lagi. Ini dia jajaran filmmaker dan juga pemeran dari film Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Iya, di tengah dulu, lihat Arman dulu. Arman belum. Tengah bawah, tengah-tengah, 1, 2. Budiman, saya adalah produser eksekutif dari film Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Terima kasih kepada semua teman-teman wartawan yang sudah hadir pada hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa hadir pada acara hari ini karena ada kegiatan keluarga. Saya mengucapkan welcome to our new film Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Para Pictures dan ID Source Entertainment sudah kolaborasi kesekian kalinya. Kami selalu punya film dengan pesan tertentu. Hari ini kita memproduksi film Kuasa Gelap Perjanjian Darah, tentu dengan pesan juga. Kami ingin menyampaikan bahwa di dalam budaya Indonesia kita kenal dengan yang namanya pesugihan. Mulai dari saya kecil, tumbuh dewasa, orang-orang di sekitar saya, bahkan keluarga saya juga terlibat di dalam hal ini. Kami ingin menceritakan bagaimana sudut pandang pesugihan ini dari kacamata iman Katolik. Kami membuat film ini dengan satu semangat bahwa ada hal-hal yang mungkin kita bisa belajar dampak dari pesugihan, bagaimana hal-hal yang sifatnya negatif atau sesuatu yang dilakukan dengan perjanjian darah akan memberikan dampak yang begitu besar kepada keluarga kita sendiri. Partner saya, Robert Tony, punya gagasan yang menarik. Sudah berhasil menjadi film Kuasa Gelap yang pertama, yaitu film pertama di Indonesia dengan sudut pandang eksorsisme yang belum pernah dibuat di Indonesia. Kisah sukses tersebut kita ingin lanjutkan. Kali ini kita menghadirkan Rizal Mantovani, salah satu sutradara terbaik horor di Indonesia. Kolaborasi kita dengan
Di samping kami tentu akan menghadirkan sajian yang sangat-sangat spektakuler dan fresh bagi penonton film Indonesia. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh partner-partner yang mendukung film Kuasa Gelap ini. Ada satu berita menarik. Kali ini adalah film pertama Jerome Kurnia sebagai produser eksekutif dalam film Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Selain itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada beberapa rekan dan partner seperti Wow Multinet Pictures, Virtual Lines, dan juga Legacy Pictures. Seperti biasa, ID Source Entertainment dan Tangan Pictures selalu melakukan riset panjang atas semua film-film kita. Kali ini kita banyak sekali mendapatkan dukungan dari komunitas dan gereja Katolik dan juga teman-teman Kristen. Kami yakin bahwa apa yang sudah kami persiapkan dan kami riset dan kami uji ini akan bisa menjadi kontribusi kepada teman-teman satu iman. Dan kami mengajak juga semua media Katolik, media Kristen yang ingin terlibat dan juga para komunitas, ayo kita sukseskan film Kuasa Gelap Perjanjian Darah ini sama-sama. Halo, saya Adi Budiman, saya adalah produser eksekutif dari film. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangannya buat Jerome sebagai eksekutif produser ya, ternyata ya yang pertama ya. Luar biasa. Masih ada satu video lagi, kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sambutan dari Bapak Robert Roni. Halo, saya Robert Roni, saya sama satu penulis film Kuasa Gelap Perjanjian Darah dan juga salah satu produser di film ini. Pertama, saya mohon maaf untuk semua media dan fanbase film Kuasa Gelap karena saya tidak bisa hadir di dalam press conference pertama untuk film ini karena saya sedang melakukan perjalanan tugas pekerjaan di luar negeri. Saya sangat menantikan film Kuasa Gelap Perjanjian Darah ini karena ini sesuatu yang sangat personal buat saya. Jika kalian masih ingat dulu yang pertama, kita tahu juga hasil dari obsesi saya terhadap film eksorsisme yang sudah saya pendam sejak saya masih SMP dulu. Dan saya senang sekali karena film Kuasa Gelap pertama ternyata sangat diterima dengan sangat baik oleh semua penonton Indonesia. Dan juga ternyata berhasil diterima oleh banyak penonton di luar negeri juga. Film Kuasa Gelap yang pertama berhasil tayang di 54 negara di seluruh dunia. Dan kami harap di film Kuasa Gelap Perjanjian Darah ini kita akan bisa menampilkan sebuah cerita yang lebih bagus, lebih relevan dengan kondisi kita saat ini gitu ya. Karena pada saat kami melakukan riset film Kuasa Gelap pertama, banyak sekali kasus-kasus yang kami dengar dari para penyintas eksorsisme di Indonesia ini. Dan sebenarnya kisah yang kami angkat di film Kuasa Gelap Perjanjian Darah ini adalah kisah yang sebenarnya pengen kami angkat pertama kali pada pertama. Tapi karena skala yang cukup besar dan cukup kompleks kami membuat cerita yang cukup berada di hal yang lebih karena film yang pertama kami juga menyiapkan film kedua ini dengan skala yang jauh lebih besar. Pesan yang kami ingin sampaikan bagi kami artis ini sering sekali dibicarakan bahwa kita belajar apa yang berhubungan dengan apa jiwa kita surga, bukan apa yang ada di materi dunia. Bagaimana selengkapnya itu nanti pada saat kami bisa dalam ini. Halo, saya Robert Roni. Oke, kita berikan tepuk tangan Pak Ron. Silakan mungkin para tes ke tengah lagi dulu. Kita sambil setting kursi sebentar ya. Boleh? Iya, baris dulu sebentar. Kalau tadi ada yang belum foto, nggak apa-apa. Mungkin perkenalan lagi juga buat teman-teman media. Ini ada nama-nama baru. Jadi buat nanti yang mau punya pertanyaan, silahkan boleh disampaikan. Tapi nanti waktunya akan saya berikan juga. Dan buat teman-teman yang di sini, kita tentunya Mas Rizal Mantomani, saya punya banyak sekali pertanyaan. Teman-teman di sini juga pasti punya banyak pertanyaan. Ini mohon maaf agak nyinggung dikit nih Mas, ini kayaknya ada ngaruhnya sama film kamu nih Mas yang pertama sebelumnya. Kalau Kuasa Gelap pertama kan kita belajar ya, kalau kangen sama orang yang sudah meninggal jangan main jelangkung ya. Iya, nah nih kalau yang Kuasa Gelap Perjanjian Darah kira-kira apa nih perannya, pesannya apa, tapi nanti aja ya, jangan di-spill terlalu banyak karena kita juga baru mau spill untuk judulnya saja dan para pemeran-pemerannya. Jadi buat teman-teman media yang sudah penasaran,
Di sini juga tadi udah ada media-media Katolik, salah satunya ada Kakak Anisius dari promotor gereja Katolik ya. Disiapkan pertanyaannya, nanti dapat nasi putih Kak. Nah, ya. Puasa Kak, puasa hari Jumat Kak ya, udah mau minggu malam puasa ya, mantap. Oke baik, rasanya sudah bisa bersiap-siap untuk ini kurang maju gak sih atau udah cukup? Oke sebentar, sabar ya teman-teman ya. Kapan lagi nih kita press conference di Bajawa ya kan? Seru. Abis ini kita akan karaoke lagu-lagu rohani Katolik. Iya, jalan serta Yesus. Dipimpin oleh Siska Saras, ya. Dan juga Kiki Narendra. Betul sekali. Fun fact teman-teman, Kiki Narendra akhirnya jadi Roma di sini ya. Sebagai seorang Katolik. Iya, sebagai seorang Katolik, kamu paroki mana ya Mas ya? Desa Suka. Gimana tuh? Gereja apa namanya? Ciganjur. Oke, gimana perasaannya jadi Romo? Alhamdulillah senang. Alhamdulillah senang. Nggak, gue takut aja nih ada Romo beneran, ada suster. Gue takut di Rosarioin lu. Ntar jadi Romo beneran kan kita amin ya. Iya, baik. Silakan menempati tempat duduk yang sudah tersedia. Siska Saras. Saya kayaknya di bawah aja ya Kak ya, biar kelihatan. Iya. Oke, baik. Duduk aja lah biar kasihan yang lain. Sudah bersama-sama. Punten. Teman-teman media terlihat semuanya ya? Terlihat. Oke. Langsung saja tanpa berlama-lama. Sebelumnya selamat buat teman-teman sekalian atas film Kuasa Gelap Perjanjian Darah yang akan kita saksikan di tahun 2026. Berarti kita tinggal tunggu di bulan apa. Nah, yang pertama mungkin boleh pengen ngobrol sama Mas Prima terlebih dahulu. Nah, Mas Prima, iya, mewakili Pak Robron dan juga Mas Andi gitu kan ya. Halo, ya. Iya, ini Mas Prima mungkin boleh di-share juga ya pengembangan ide seputar Kuasa Gelap ini. Kenapa pada akhirnya juga ada lanjutannya? Apakah benar berlanjut? Apa ceritanya, bagaimana proses persiapan menuju syuting seperti apa? Silakan di-share ke teman-teman. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih sudah datang. Nilai inovasi juga bagi mereka. Untuk pengembangan cerita di Kuasa Gelap 2 ini, seperti kata Pak Robert tadi, sebenarnya kan ceritanya sudah ada. Ya. Tinggal skalanya kan lumayan gede. Jadi kita untuk bikin yang kedua ini kita butuh riset yang lebih dalam. Kita risetnya lumayan. Kita juga banyak baca, banyak literatur gitu-gitu. Kemudian kita juga dalam pengembangannya kita juga berkolaborasi, ada Ropon, saya, penulisnya Andri, juga dengan Mas Rizal Masukana juga. Ya. Jadi emang pengembangan ceritanya itu kita godok bersama sampai akhirnya kita menemukan wah Perjanjian Darah itu juga yang pas gitu. Nah, sekarang kita emang sudah di tahap persiapan untuk syuting. Dalam awal bulan ini, April, kita akan melaksanakan syuting. Jadi sekarang pengembangan ceritanya sudah selesai, kita sedang tahap perkembangan persiapan syuting, dan dalam beberapa hari ke depan kita akan segera untuk syuting film ini. Oke, sebentar lagi ya. Boleh Sebentar lagi. sedikit premisnya? Untuk premisnya sendiri udah jelas itu Perjanjian Darah ya. Kita mengambil tema pesugihan yang sebenarnya sudah umum di masyarakat Indonesia, tapi kita akan coba menceritakannya dari persepsi iman Katolik. Oke. Jadi nggak hanya kebanyakan orang Indonesia itu kalau nggak kegawen, terus Ya. pesugihan Islam gitu. Nah, ternyata itu juga ada di Katolik. Nah, bagaimana dan penanganan seperti apa nanti kita lihat aja. Tunggu Tunggu tanggal mainnya ya. Iya. Tunggu tanggal tayangnya ya. Siap. Oke, baik. Terima kasih Mas Prima Taufik selaku produser, kita berikan tepuk tangan meriah. Yes. Selanjutnya ada one and only Rizal Mantovani, Mas. Apa kabar Mas? Saya segan pengen nanya sama kamu sebenarnya ya. Jadi saya ngikutin yang ada di skrip aja ya. Takutnya ntar malah kemana-mana gitu Mas nanyanya. Mas Rizal Mantovani. Film Kuasa Gelap atau IP Kuasa Gelap ini kan surprisingly ini udah menjadi sebuah film yang banyak sekali peminatnya, banyak fansnya, pecintanya. Dan dirimu didapuk menjadi seorang sutradara untuk Kuasa Gelap yang kedua, yaitu adalah Perjanjian Darah. Nah, bagaimana nih excitementnya juga dan prosesnya ketika menggarap Kuasa Gelap Perjanjian Darah ini? Silakan Mas Rizal. Selamat siang semua. Selamat siang. Terus terang pas pertama kali dapat tawaran untuk bikin Kuasa Gelap 2, lumayan
stres, beban. Oke. Nah, kenapa? Karena kuasa gelap adalah kuasa gelap pertama adalah film horor yang sangat baik dan memiliki penonton yang sangat banyak juga, banyak well received gitu. Jadi untuk saya masuk ke dunia kuasa gelap yang sudah ada itu benar-benar satu beban. Cuman akhirnya saya pikir-pikir lagi, kalau misalnya saya stres dulu dengan beban ini, akhirnya nggak akan kemana-mana. Jadi beban itu saya coba rubah menjadi semangat, menjadi bahan bakar saya untuk melihat kuasa gelap 2 menjadi lebih apa ya, ceritanya lebih kita kulik lagi, cerita mengenai karakternya kita lebih lihat lagi kedalaman mereka, termasuk apakah di cerita ini kita bisa lihat ada layer lain mungkin yang kita bisa lebih kembangkan. Intinya dari beban ini sekarang saya merasa menjadi semangat. Luar biasa, dari beban menjadi semangat. Oke, nah ini kan bisa dibilang juga tadi sebelumnya akan level up dan skalanya jadi lebih besar. Level upnya seperti apa nih Mas? Kalau misalnya di kuasa gelap pertama itu kita mengikuti Romo Thomas dengan ujiannya dia ya. Di kali ini di kuasa gelap 2 kita mengikuti Romo Hendra yang memiliki masa lalu yang sangat pribadi untuk dia ya. Dan ternyata masa lalu ini digunakan oleh iblis untuk mengganggu keimanan dia. Iblis ini bercokol di dalam tubuh Daniel, seorang anak yang berasal dari keluarga berpengaruh di Jawa Timur. Dan iblis ini punya calling card, punya trademark chaos, kekacauan. Jadi kemanapun dia jalan, chaos akan mengikuti dia. Termasuk chaos yang terjadi pada personality daripada Romo Rendra, yang akhirnya pengaruh kepada Romo Thomas dan juga kepada pastor di Jawa Timur, di mana mereka bertugas kepada keluarga Halim dan Yunda dan Daniel yang dimana ia bercokol karena dia pun memiliki keinginan ya. Itu salah satunya. Kalau secara visual, saya mau coba ada sesuatu yang belum pernah saya coba untuk penampakan ending daripada revolusi daripada Inggrisnya. Tapi juga tetap saya merasa harus tetap ada emotionally grounded karena untuk mendapat ancaman daripada Inggris ini akan terasa lebih berat. Wah, ini kayaknya isi kepalanya Mas Rizal udah chaos juga sebenarnya. Tapi chaos in a good way ya. Ya, luar biasa. Jadi mudah-mudahan chaosnya itu bukan gara-gara iblis ya Mas ya. Lebih ke wah para peran nih yang nyuruh nih. Ayo Rizal gitu ya. Oke, terima kasih kita berikan tepuk tangan yang meriah. Tadi juga jadi di-spill lagi gitu kan ya untuk kisahnya. Nah, punten aku mau lompat ke Mas Andri Cahyadi sebagai penulisnya dulu. Mas Andri, iya, kembali menulis untuk sequel Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Bentar, Mas, kamu nulis kayak gini, apakah chaos juga Mas? Diganggu lagi nggak Mas? Itu dulu dia jawab. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Ya, Suster Romo boleh tolong didoain ya. Nah, mungkin boleh di-spill juga nih dalam segi penulisan, level up-nya juga seperti apa, pengembangannya seperti apa, monggo Mas. Oke, saat tahun kembali menulis Kuasa Gelap 2 ini Perjanjian Darah, pertama kali saya coba tanyakan ke para brand sebagai pemilik ide adalah apa yang belum selesai dari Kuasa Gelap 1 dan apa yang belum terungkap dari Kuasa Gelap 1 yang mungkin bisa kita bawa ke Kuasa Gelap Perjanjian Darah ini. Oke. Nah, kita berangkat dari situ yang kemudian kita coba menggali. Di sini juga diskusi dengan para veterani juga, dengan Prima dan juga ada Vincent juga, salah satu penulisnya juga, dan juga Pandi. Sehingga apa yang kita ingin bangun bukan sekedar kayak wah ini lebih besar ataupun ini lebih mengerikan, tapi ingin kita bangun adalah pertama adalah kedalaman karakternya seperti apa, kedalaman ceritanya seperti apa, kemudian kedalaman iman yang kita bangun seperti apa, sehingga perluasan semesta yang di dalam cerita ini tidak hanya berputar dalam sebuah cerita satu atau dua orang, melainkan beberapa orang, beberapa iman dalam situ. Wow. Kita mungkin pernah jatuh, tapi juga mungkin kita juga berikan kesempatan untuk bangkit kembali. Dan di sini juga kalau di Kuasa Gelap pertama kita mulai dari fondasi dari nol. Nah, ini tantangan sini lah kemudian di Kuasa Gelap Perjanjian Darah ini saya mencoba membangun dan kami juga membangun adalah dari fondasi yang sudah kokoh bagaimana kita level up-nya meningkatkannya itu sehingga konflik yang ada bukan sekedar dari eksternal yang ada tapi juga dari internal. Internal masing-masing karakter. Iya. Itu tadi chaos yang dibilang ya. Nah, tapi kalau untuk segi riset bagaimana Mas? Ada kesulitan atau justru udah semakin gampang karena dari Kuasa Gelap yang pertama sudah jutaan penonton gitu kan?
Secara riset tantangannya jadi lebih besar lagi. Oke. Selain kita membaca banyak buku juga tentang Akasuka, kami juga berbincang berkonsultasi dengan para romo. Salah satunya kan memang romo ini tentang ex-office. Lalu juga ada romo-romo juga membantu saya juga secara liturgi juga, dan juga kami juga riset untuk pergi ke beberapa kota. Dan beberapa kota ini kita datang ke beberapa gereja, beberapa seminari, bahkan juga termasuk beberapa panti asuhan segala. Sehingga otentik cerita yang kita bangun itu jadi lebih kayak dekat ya, realitasnya lebih real ya. Dan kami juga sangat menghormati, kami tidak ingin membuat film horor ini cuma membawa ini estetikanya kita coba bawa Katolik nih atau sebagai visual, enggak. Kita mencoba untuk menggali lebih dalam tapi juga benar. Oke. Itu dia ya. Bukan hanya jadi kebenarannya juga akan tersingkap gitu ya. Dan saya sangat-sangat berterima kasih dari para romo, dari suster, dari teman-teman semuanya yang coba memberikan banyak masukan tentang bagaimana Katolik, bagaimana keimanan, bagaimana tentang gereja. Sehingga ketika kita mencoba mendekati ini, menjadikan sebuah cerita, kami mencoba menjadi jalan yang benar. Bukan sekedar menakut-nakuti, tapi bagaimana kita mencoba menggali iman kita sendiri. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan. Jadi bukan cuma nakut-nakutin, tapi digali imannya gitu ya. Kemuliaan Tuhan ada di film ini. Amin. Saya senang banget nih entertainment tapi bawa Tuhan nih. Oke, sekarang sebentar. Saya mau lihat jam. Pas 2:45. Saya mau bertanya sama Mas Lukman Sardi 15 menit. Jadi pas Jerome pas jam 3. Ya kan? Biar pas di film kan jam 3 juga diganggunya ya kan? Cuma di jam 3 jam 3 siang. Jangan udah Jerome ntar gitu. Ntar nanti langsung kena suster sama Romo yang bener apa enggak tuh. Oke. Romo Rendra, kita kasih tepuk tangan lagi dong. Mungkin boleh di-share juga nih perkembangan karakternya. Tadi udah di-spill soal chaosnya dari internal sendiri juga. Bagaimana akhirnya karakter development dari Romo Rendra sendiri yang dilakukan oleh seorang Lukman Sardi. Silakan di-share. 15 menit ya? 15 menit dari sekarang 1, 2, 3. Oke, gue mikirnya 10 menit ya? Jangan dong, itu mah 10 menit lama. Oke, pertama terima kasih sekali lagi buat yang sudah hadir di sini. Saya tadi lupa juga mengucapkan buat yang beragama Muslim, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, kalau misalnya pengembangan karakter sendiri sebenarnya yang menariknya kalau tadi Mas Rizal udah cerita bahwa yang pertama itu kan memang sudut pandangnya lebih bagaimana menceritakan latar belakang Romo Thomas. Ya. Karena dia yang paling cakep jadi harus dulu Seperti produser biar filmnya laku dulu. Jangan terlalu jujur. Begitu udah laku baru ya komentarnya dan cadang aja. Menariknya bisa sebenarnya cerita yang kedua ini sebenarnya udah sempat di-spill ke saya sama Petroni bahwa yang kedua itu kita punya planning ceritanya lebih dari sudut pandang latar belakang kehidupan Romo Rendra. Nah, latar belakang Romo Rendra itu juga sebenarnya sudah menjadi backstory saya memulai pada saat syuting Kuasa Gelap pertama yang membawa bagaimana karakter Romo Rendra yang ada di Kuasa Gelap pertama, yang akhirnya di-spill di Kuasa Gelap 2 ini. Bagaimana seorang Romo Rendra, tentunya kita semua di kehidupan punya perjalanan yang beda-beda. Begitu juga dengan Romo Rendra, dia memulai sesuatu dengan hal yang kurang baik. Sesuatu yang kurang baik, banyak proses, bagaimana dia semakin mengenal sama Tuhan, apa yang terjadi dalam hidupnya, sampai akhirnya dia memutuskan menjadi seorang Romo. Itu adalah latar belakangnya. Yang menariknya lagi bahwa di sini tuh ditunjukin banget bahwa namanya Romo itu tentang manusia. Dimanapun juga buat saya ini penting sebagai seorang manusia, sebagai seorang aktor yang memerankan, apalagi kita pakai dengan karakter Romo. Ini kan karakter yang menjadi panutan. Kalau dalam sebuah di agama Katolik kan akan jadi sebuah panutan gitu. Bukan hal yang mudah gitu, karena secara pribadi juga masih banyak hal yang harus diperbaiki. Nah, ini jadi sangat menarik. Tapi di satu sisi saya juga senang nih bekerja sama teman-teman yang baru ada di sini, termasuk dengan Mas Rizal. Ini film saya ketiga ya. Dapat piring cantik berarti ketiga kali.
Tapi di satu sisi ada beban begitu dia bilang ada hal yang belum pernah dilakukan akan dilakukan. Di kepala aku juga lumayan chaos. Gimana nih? Oke, chaos. Jadi tadi nggak terlalu chaos, kenapa sekarang jadi chaos ya begitu Riza Ditambahin. ngomong gitu jadi semakin chaos. Oke. Tapi ya it's a life. Hidup itu pasti ada chaosnya, nggak mungkin. Betul. Nah, ini yang lain juga teman-teman pada pakai chaos puasa gelap. Chaos. Masuk banget joknya ya. Chaos. Boleh. Ya, buat saya pribadi juga film ini menjadi penting. Karena kalau kita bicara film horor, film Indonesia itu terkenal dengan film horornya yang luar biasa gitu. Betul. Tapi di satu sisi ini memunculkan dari sudut pandang berbeda, Katolik, eksorsis, dan bisa diterima tadi yang saya bilang. Ya. Menjadi juga maksudnya ini untuk masa depan perfilman Indonesia juga kita akhirnya menemukan kayak pintu-pintu celah terbuka yang baru gitu, bahwa kita tuh punya potensi loh bikin seperti ini, kita punya potensi bikin seperti ini. Kita nggak pernah tahu nanti mungkin ada sudut pandang Hindu atau Buddha, karena kan di negara kita ada Buddha, Hindu, Katolik, Kristen, Islam. Ya ini kan beberapa agama yang hidup berdampingan, dan kita sebagai masyarakatnya tentu juga pengen tahu dengan culture kita horor yang begitu besar, mistis yang begitu besar, pasti mereka punya culture juga yang berbeda. Walaupun mungkin ada samanya gitu. Itu yang menjadi penting juga buat saya. Selain jujur, dimanapun juga sebuah karakter itu akan membawa saya menjadi sebuah proses yang saya selalu berupaya sebuah karakter itu membuat saya menjadi lebih baik lagi. Amin. Kalau bicara tentang film Puasa Gelap, tadi sudah dibilang ini bicara tentang iman. Bagaimana saya juga sebagai manusia sangat merasakan bagaimana iman bertumbuh. Wow, luar biasa, puji Tuhan. Puji Tuhan. Bagaimana juga kita ngomong tentang, nanti mungkin teman-teman lihat, salah satu kekuatan film ini adalah kita bicara tentang kasih. Nah, itu dia. Terlepas dari ini horor, ada setan dan segala macam. Ya. Tapi kasihnya itu begitu besar, dan saya pikir kalau kasih itu nggak terpatok dari sisi ini dan sisi dari mana aja tuh sebuah yang universal. Universal, Dan makanya film ini yang menurut saya akan lebih relate lagi dan lebih nyambung ya dengan film. Dan luar biasa. Kita berikan tepuk tangan, terima kasih banyak. Iya, dan Jerome langsung akan kasih tahu tentang kasih itu di kitab apa ya? Enggak. Tentang kasih di kitab apa, saya juga lupa. Mohon maaf, Suster Romo. Iya. Jerome, Kurnia, selamat. Bagaimana rasanya jadi eksekutif produser? Aduh, masih dibahas, kita ngomongin filmnya itu gimana? Nggak mau di-spill guys, nanti tanggal-tanggal. Oke, ini sebenarnya kurang lebih sama seputar karakter. Wah, itu ntar aja ya, oke ya. Oke. Pokoknya Mas Lukman paling mahal katanya. Tetap aja kan lu double. Iya. Oke, ini pertanyaan kurang lebih sama ya. Memerankan Romo Thomas, karakter developmentnya seperti apa, pengembangannya seperti apa. Tapi sebelumnya, ketika banyak mendapatkan reaksi, banyak sekali umat yang ternyata seneng melihat Jerome jadi Romo tuh, gimana perasaannya? Nggak nyangka. Oke. Pertama dan sangat bahagia sekali. Pada awal kita membuat film Puasa Gelap yang pertama di tahun 2024, itu kita hanya ingin yang tadi Mas Lukman udah bilang, mengasih lihat satu sisi yang mungkin jarang atau bahkan belum pernah didengar melalui film tentang eksorsisme melalui kacamata Katolik, dan ternyata diterima. Dan bahkan diterimanya dari nggak hanya satu atau dua kalangan, tapi dari semuanya. Dan itu sebuah blessing dan sangat bahagia sekali bisa menjadi bagian pesan yang ternyata orang bisa terima dan bahkan disukai. Jadi aku sangat bahagia, apalagi sekarang kita bisa membuat film yang kedua, Puasa Gelap Perjanjian Darah. Aku nggak mau sebut kedua sih. Oke. Lanjutannya Ya, oke. Puasa Gelap Perjanjian Darah. Yes. Dan semoga bisa ada lanjutnya lagi, dan selalu bisa memberi pandangan yang baru. Amin. Jawabannya inti banget ya, bukan aktor ya. Kenapa Mas Lukman mau ngomong apa ya? Ayo mau bilang apa? Apa Kristen? Haus katanya. Ya ampun, udah nggak puasa. Oke. Tapi dari segi
karakternya sendiri, Romo Ya. Thomas gitu. Ada yang bikin kamu chaos juga? Pasti. Kalau nggak chaos nggak seru ya. Asik. Kalau nggak chaos nggak diceritain, kalau nggak chaos nggak seru. Kalau yang di Closet Gelap sebelumnya, kan memang lebih ke cerita soal journey-nya Thomas, Iya. soal traumanya dan bagaimana iman dia diuji. Sedangkan di Closet Gelap Perjanjian Darah ini kita melihat bahwa Nah, jam 3 tuh. Bener lu. Ayo lu. Ih, tuh. Tenang, ada Tuhan Yesus. Amin, aman. Lanjut, Jerom. Iya benar. kita melihat tadi bagaimana ya? Ya, kan lupa. Kalau di Closet Gelap Perjanjian Darah di sini kita bisa lihat tadi sudah disinggung juga oleh Mas Lukman bahwa ini lebih tentang masa lalu dan traumanya Romo Rendra. I see. Bahwa dia juga walaupun memang kita melihat di Closet Gelap sebelumnya dia yang lebih senior, yang lebih tough, dia yang pengalaman lebih banyak, tapi dia juga tetap manusia dan dia mempunyai hal-hal yang membuat dia bisa bimbang dan lain-lain. Dan di situ kita melihat jalan ceritanya Romo Rendra dan juga aku merasa dari Thomas, karena Thomas itu di yang pertama dia sangat sukses dalam arti melakukan pekerjaannya. Dan di sini apakah Thomas bisa melanjutkan? Apakah dia berhenti sebagai exorcist? Kita bisa lihat di film Closet Gelap Perjanjian Darah ini. Dan juga aku merasa yang sangat amat kelihatan di film ini adalah dinamika antara Romo Thomas dan Romo Rendra, partnershipnya yang menurut aku sangat keren. Dan nggak perlu nonton yang pertama, yang Closet Gelap sebelumnya. Kita nonton Closet Gelap Perjanjian Darah itu seperti film baru. Oke, I see. Kita ngerti gitu, nggak perlu nonton sebagai, kalau mau nonton juga ya silakan, bagus lagi. Betul. Bagus. Oke, jadi tapi ntar jadi ada kolaborasi yang lebih lagi gitu antara Romo Rendra dan Romo Thomas gitu. Banget, diuji lagi partnershipnya. Rebutan kopernya gitu enggak? Kopernya satu-satu ya tetap ya. Jadi dia apprentice isinya. Ya. Oke, kita berikan tepuk tangan beri terima kasih Jerome. Dan sekarang kita lihat Friendly Arauna. Dan itu Thomas kecil ya? Bukan dong, Daniel ya lain ya? Beda, Abis mirip ya, bukan ya Mas ya? Mirip. Amin. Nah, ini adalah fun fact ya. Film layar lebar kedua Friendly Arauna bersama Paragon Pictures dan juga Edelweiss Entertainment. Dan sepertinya screen time-nya akan lebih banyak nih ya. 1, gimana perasaannya? 2, karakter Daniel ini ngapain nih? Tadi udah sempat di-spill dikit sih. Mungkin boleh ya nih semua karakter ceritakan kekeosan dari karakter kalian. Silakan. Oke, halo semuanya. Shalom, assalamualaikum. Bagi yang beragama Muslim, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Yang pertama-tama aku berterima kasih kepada Paragon, Mas Rizal, Kak Prima, dan Kak Robert semuanya yang sudah mempercayakan saya memerankan Daniel. Perasaannya sangat bangga, excited. Karena ini adalah film kedua bersama Paragon. Itu malu gitu sih ngomong keduanya gitu. Kedua, iya bangga dong. Kedua, nice. Gitu. Sangat-sangat bangga dan juga jujur grogi. Kenapa? Grogi banget. Karena ini adalah film pertama aku horor. Oke. Jadi sangat banyak yang harus di-reset, diulik, dilatih. Bahkan mungkin awal-awal aku casting pun ragu gitu. Ada sedikit kesaksian. Ketika aku mau berangkat casting, benar-benar kayak takut banget ketika baca skrip. Tapi puji Tuhannya, aku minta doa sama papa mama dan Tuhan kasih kata-kata kalimat bukan karena kuat dan gagamu, tapi karena perkenanan Tuhan yang bisa mendapatkan ini. Sista Saras nyanyi sih, nyanyi dikit sih, kan dia kesaksian, itu tadi lagunya bukan karena bukan nggak usah. Maaf, mana bukan lagunya Siska lagi. Oke, ya pokoknya seneng banget, bangga banget akhirnya dapat.
Apalagi pas dikasih tahu sutradaranya dari Rizal Mantovani. Iya kan, salaman dong. Nah, Keren banget, sabar banget. oh gitu. Aku nanya apapun dia jawab dengan sabar. Oke. Seperti ayah yang baik gitu. Terima kasih. Kok jadi gitu? Kok jadi demanding? Jangan acting yatim kamu. Iya ya. Terus karakter Daniel itu tuh gimana? Untuk karakter Daniel ini adalah seorang anak dari keluarga kaya raya, sukses. Ini bentukannya udah kaya raya banget. Benar. Minta diadopsi sih memang. Dan ada mamanya juga, Pak Baby. Jadi ini tipikal anak Genji pada umumnya sih sebenarnya. Oh wow. Ingin kebebasan, keras kepala, tetapi dia memiliki keinginan kuat untuk cita-citanya. Nah, Tetapi tidak direstui dengan orang tuanya. Pasti relate anak-anak muda zaman sekarang. aku relate banget. Oh gitu ya? Makanya harus nonton nih. Iya. Mau. Iya, jadi kira-kira sedikit garis besarnya karakter Daniel seperti itu. Lalu karena ada suatu celah, itu dia masuknya kuasa gelap ke dalam diri Daniel. Oke. Lalu ditolong dengan romo-romo. Jangan kebanyakan. Jangan kebanyakan. Mohon maaf ya untuk film kedua. Maaf. Udah. Iya. Satu lagi, Apa? aku kan ada nonton kuasa gelap yang pertama. Iya. Aku senang banget bisa berada dengan romo-romo tampan. Jerome. Yang mana? Yang belakang nggak merasa soalnya. Enggak, romo-romo di sini tuh lengkap banget di kuasa gelap 2. Coba. Ada romo tampan, romo berkarisma, dan romo lucu. Nggak ada taman-taman yang Nggak apa-apa. Lebih laku kok kayak Romo Eko jadinya kan ya banyak bangetnya. Maaf. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Fenly Araunena. Sekarang kita ke Keisha Angelica. Berperan sebagai Nia. Hai semuanya, selamat siang. Pertama aku mau bilang terima kasih banget buat media yang udah datang ke sini. Dan aku bersyukur banget bisa gabung di film Kuasa Gelap kedua ini. Dan bangga banget sih aku bisa main sama romo-romo yang ganteng kayak di Bang Fenly tadi ya. Yes. Bangga banget sih. Dan ini adalah film layar lebar pertamanya. Luar biasa. Gimana acting sama ini senior biasanya series ya kan, terus sekarang langsung film layar lebar, Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Jujur nih ya, agak grogi sebenarnya, apalagi romonya ganteng banget. Ini Ganteng banget. Iman bener ya. Iya, nanti dapat Oke. Terus aku bangga banget sih bisa satu proyek sama Om Lukman, sama Kak Jero, sama semua yang ada di sini. Aku bangga banget bisa proyek sama mereka. Dan nggak usah sih, biarin Pak D kamu kan. Pak D Kiki ya terutama tuh baik banget orangnya. Oke. Karakternya boleh di-spill ya dikit aja, jangan dipanjangkan. Karakternya Nia itu anak yang manis ya, kayak aku sih aslinya sebenarnya. Baik. Dan karakternya Nia anak yang cukup agamis, terus dia stabil tapi dia harus tetap kuat di hadapan semua orang. Walaupun dia punya sisi yang kayak, aduh gue nggak bisa nih kayak gini. Oke. Wah, ini selengkapnya kayak gimana nih? Nonton itu tuh. Iya. Boleh buruan nggak syutingnya gitu ya? Syutingnya apa sebentar lagi, tayangnya deh buruan gitu ya, biar ketahuan gitu ya. Nah, apa yang mau disampaikan ke teman-teman yang ada di sini juga seputar perjalanan karir kamu yang pertama nih layar lebar bersama Kuasa Gelap, gimana? Yang pertama, jujur, aku bangga banget bisa ada di sini kayak aku bilang tadi, dan aku mau bilang makasih banget buat Paragon, buat Ideas, terus buat Om Rotron, buat Om Rizal, buat Om Andi, semuanya pokoknya udah makasih sama tim casting udah percayain aku bisa peranin sebagai Nia. Oke, terima kasih banyak. Kita akan nantikan debutmu ya. Lanjut, Siska Saras sebagai Suster Aloysia Muda. Ini boleh dikasih tau nggak sih, ini kan Suster Aloysia Muda yang intinya
Boleh, nanti ya. Penasaran kan? Ini mudanya kayak Siska Saras. Tuanya siapa nih? Bentar, sabar. Siska Saras. Terakhir main film 2024 sama Paragon juga ya? ini project aku sama Paragon yang ketiga. Keren, tepuk tangan dong. Iya, musik iya, main film juga Puji iya. Tuhan. Puji Tuhan. Dan di sini jadi suster. Ya, Risetnya gimana sis? sebelumnya terima kasih pertanyaannya Boleh. dan selamat siang sama sore untuk semua media yang datang. Suatu kehormatan banget buat aku bisa ada di panggung ini dan bisa ikut menjadi salah satu cast dari Kuasa Gelap kedua. Dan untuk menjadi peran Suster Olesia itu menurut aku peran yang tidak pernah terbayang dalam benakku karena takut kejadian. Suster. Aduh suster. Saya mau bilang amin bagaimana ini suster? Iya, tolong. Iya. Tolong ini kok seterang yang bicara Roh Kudus ini. Jadi buat aku sendiri pas ditawarin mau nggak ikut casting Kuasa Gelap 2, aku nggak mikir dua kali karena sebagai seorang Katolik aku sangat bersyukur iman Katolik digaungkan sebegini besarnya. Amin. Puji Tuhan. Dan puji Tuhan aku bisa menjadi Suster Olesia, menjadi bagian dari film Kuasa Gelap ini. Ini adalah peran yang tidak pernah terbayang. Ini adalah Siska Saras yang sungguh lain. Oke. Jadi aku gak sabar banget untuk mulai syuting dan memberikan yang terbaik untuk film ini dan semoga film ini bisa menjadi sarana kasih Tuhan. Amin. Menjadi sarana kalau kemuliaan Tuhan itu harus terus dipermuliakan. Amin. Berarti setelah film ini tayang, Siska udah siap ya, kayak Mas Lukman Sardi sama Jerome kalau ketemu orang, halo Romo, gitu, halo suster, gitu ya. Ya bisa. Iya, omongan adalah doa loh sis. Oke, kita lanjut. Terima kasih tepuk tangan untuk Siska Saras. Berikutnya, Kiki Narendra. Bubar. Benang merah film Indonesia. Film apa sih ada dianya? Iya. Ada sih, Mas Kiki. Iya saya. Gimana jadi Romo? Iya, selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah datang. Terima kasih juga Pak Rajon sudah ngasih kesempatan buat saya. Jadi Romo ya. Dulu waktu nonton Kuasa Gelap 1 tuh kayak ngerasa bahwa wah kok aku nggak tahu nih ada info castingnya nih karena di gereja pun gitu mungkin saya yang minoritas merasa cukup relate ya bahwa ada satu film Indonesia yang mengangkat tentang eksotisme dari sudut pandang Katolik gitu kan. Gue sangat suka sekali. Terus tiba-tiba suatu hari Pak Robert Rodi DM saya, Mas Kiki mau nggak ikut project saya nih? Saya ada project judulnya Kuasa Gelap yang kedua. Waduh Pak, mau sekali Pak, karena saya itu Katolik loh. Mas Kiki itu Katolik? Baru ketahuan. Saya kira nggak beragama, enggak. Habis ini viral nih di gereja Katolik udah. Karena memang sebelumnya saya belum pernah jadi Romo gitu. Kebanyakan saya mungkin jadi ustadz segala macam. Jadi zombie. Ya, zombie itu beragama juga loh. Sebelum jadi zombie. Iya. Jadi memang senang sekali dan banyak sekali riset gitu. Riset banyak sama saya juga ada saudara yang frater. Saya juga tanya dengan beberapa Romo, kemudian saya mencoba menjadikan diri saya sebagai Romo tuh gimana sih rasanya ya kan? Paling nggak belum menikah gitu, jadi rasanya belum menikah jadi Romo, kok malah jadi sunat ya? Kayak Siska juga takut ngedoa gitu kan? Iya, tapi mungkin Siska kalau suster kan bisa jadi suster itu bisa jadi suster ngesot gitu kan? Nggak ada Romo ngesot itu kan nggak ada. Benar. Terus jadi dan kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Roni juga bahwa nanti Kuasa Gelap berikutnya ceritanya Romo Rendra ini kan pensiun, kemungkinan bisa jadi mualaf, jadi Romo saya menggantikan karena saya mau menggantikan yang ini kan eksekutif produser, nggak mungkin
takut di spill ternyata bercanda. Benar ternyata Romo komedi gitu ya. Takutnya kan di film ini kamu nggak dipercaya jadi Romo ya. Oke. Tapi apa nih konflik of interest-nya atau perannya Romo Wicaksono ini boleh di-spill? Ya, Romo Stefanus Wicaksono itu sebuah kepala paroki. Jadi kalau di Katolik itu masing-masing kota itu ada parokinya. Kalau kita berkebangsaan itu ada kelurahan, RT, RW. Nah ini pusatnya tuh namanya paroki. Kalau mengarah dalam cerita basicnya, based on true event berdasarkan risetnya, ada satu kota di daerah Jawa Timur yang memang parokinya dalam satu kota itu cuma satu. Nah saya sebagai Romo paroki di situ, ketua paroki di situ. Sebenarnya bukan masalah saya menolak kedua Romo ini karena ganteng juga gitu kan ya. Ganteng juga gitu. Tapi lebih karena saya punya tanggung jawab besar terhadap jemaat saya di paroki saya, supaya kalau ada prosesi eksorsisme di wilayah paroki saya, tolong jangan berisik ya. Supaya semuanya masih tetap harmonis. Jadi kalau ada keputusan apapun, tolong lewatin saya. Gitu. Sudah dibaptis adik? Sudah Romo, saya mau mengaku dosa, boleh Romo? Wah, saya juga banyak dosanya. Mengaku dosa saya. Ngomongnya tadi barusan udah Romo banget ya. Mungkin ada gestur Romo yang dipelajari, boleh dikasih, boleh berdiri mungkin di sini. Nggak tahu ya, saya setiap kali baca lihat Romo itu tuh selalu Romonya kalau baca nah lo maaf Tuhan Yesus. Jadi kalau Romo tuh tangannya selalu gini, terus kakinya tuh sekali. Saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus berbicara di sini. Maka dari itu saya, mungkin yang Katolik mungkin ada yang relate ya. Kalau enggak ya mungkin saya di gereja apa ya waktu itu. Maaf loh Ustaz, maaf loh, saya Irenius ya baptis saya Irenius. Kamu mau duduk sini kayak MC enggak? Kita kasih tepuk tangan Kiki Narendra, luar biasa. Mas Kiki tuh kayaknya komedi kan? Nah, Okanya ketawa, baik. Ya ampun, Mas punten sih tiba-tiba ngasih aja gitu mikrofon ya. Maaf Mas, sakit saya. Ya lo, kan maaf. Yuk sih aku dosa ntar sama Romo Rocky, tolong Romo. Lanjut ke Mas Ferry Salim. Kita kasih tepuk tangan dong. Papa, ya. Papa tunggu manggilnya langsung. Silakan mungkin peran Bapak Halim, betul ya? Ini Halim Perdana Kusuma atau bagaimana? Gak jauh dari Jakarta Timur. Iya, mungkin boleh di-share juga nih karakternya nih untuk di Kuasa Gelap Perjanjian. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman media yang sudah hadir pada siang ini untuk mengikuti pesugihan. Bukan Mas. Bukan Mas. Oh enggak ya. Iya, jadi mau cerita tentang apa nih? Tentang karakter ya? Oke. Karakter saya sebagai Halim di sini sebagai seorang kepala rumah tangga yang mana Halim ini punya seorang istri dan seorang putra. Dia sangat sayang sama keluarganya, tapi memiliki luka masa lalu. Iya, makanya karena dia punya luka masa lalu, dia harus ketemu dengan dua orang Romo. Iya, yang pertama Romo Rendra, saya pikir sebentar lagi juga dia akan baca puisi karena dia dikenal sebagai sang burung merak. Bukan. Oh, Itu Wes juga. ya kita juga bersyukur di ruangan ini ada listrik berkat Romo Thomas Alva Edison. Baik. Ini film horor atau film apa sih Mas Rizal? Iya nih. Ini Romo Wicaksono, tapi kurang bijaksana orangnya. Emang kurang. Ya. Oh, Wicaksono jauh katanya. Kalau dekat Wicaksini boleh. Ya kita balik lagi ya ke laptop ya. Oke. Jadi Halim ini punya luka masa lalu, yang mana luka ini masih sangat terpendam di dalam dirinya.
dan akhirnya pada suatu situasi dia kembali lagi ke kota kelahirannya. Oke. Dan ya itu dia jadi luka ini menjadi terkuat karena dia bertemu dengan orang yang memang pernah yang dianggap inilah yang bikin luka gue terpendam sampai saat ini gitu. Itu dia. Itulah karakter. Karakter seperti itu. Kemudian istrinya Linda, Febiola, terus anaknya Friendly. Iya, yang mana anak ini nggak nurut sama bapaknya. Anak-anak pada umumnya ya. Anak-anak gengsi sekarang. Baik. Kayak anak-anak saya gitu ya. Anak saya yang paling kecil, kalau saya marahin dia bilang, Beb, anak gengsi emang kayak begini, kayak gitu. Jadi nggak pernah bisa dikasih tahu gitu. Nah ini yang terjadi di dalam film ini. Mudah-mudahan dari film ini jadi bisa dikasih tahu ya. Mudah-mudahan gitu ya. Iya tentunya. Gak usah jadi susah dikasih tahu. Iya sih emang. Tapi mungkin harapan saya, film ini kan film yang genrenya lebih ke Katolik sebetulnya gitu. Tapi penontonnya itu bukan hanya harus dari Katolik sebetulnya gitu. Karena eksorsisme itu bisa terjadi di seluruh lapisan masyarakat. Jadi terlepas dari agama apapun gitu. Nah kebetulan film ini mengambil angle atau kacamata dari sudut pandang iman Katolik. Jadi mudah-mudahan juga para penggemar penonton film yang mana sudah nonton Kuasa Gelap 1 di Kuasa Gelap 2 ini mungkin akan lebih intens gitu ya, akan lebih intens eksorsismenya, kemudian horornya dan juga chaosnya. Gitu. Jadi hampir semua pemain di sini chaos semua kayaknya. Betul. Asal syutingnya jangan chaos nanti ya. Amin. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan Mas Ferry Salim yang katanya terluka dan plesternya adalah Linda seorang Febiola. Tidak lama. Silakan Linda. Ibu Linda sudah lama tidak muncul di layar lebar, akhirnya kembali ada di Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Diberikan tepuk tangan. Relevansinya karakter Linda dengan Febiola bagaimana nih? Pertama saya mau ucapkan shalom. Selamat siang, salam sejahtera buat semua teman-teman yang datang ke sini. Thank you, mau kasih ucapan terima kasih juga buat pihak Paragon yang sudah mempercayakan saya yang udah lama banget nggak syuting ini. Bukan cuma lama nggak syuting, rumah saya juga paling jauh. Nah iya benar. Jadi saya bersyukur banget bertemu lagi dengan teman-teman lama, Mas Rizal. Saya ketemu Mas Rizal dari zaman saya umur 19 tahun. Iya, sampai umur saya, sampai umur saya 30 sekarang. Percaya. Perjanjian darah nih kayaknya nih. Mas Ferry juga ini adalah MC di wedding saya. Saya mau ucapkan terima kasih di sini. Jadi ini jadi suami saya sekarang. Aduh luar biasa. Ketemu lagi. Mas Lukman juga. Ketemu teman-teman. Nggak semua harus jadi MC. Teman-teman lama yang namanya itu tidak asing lagi dan betul-betul mempunyai kesan di para penonton Indonesia dan tentu teman-teman semua. Jadi seneng banget ketemu juga para pendatang baru. Oh, Jorok ini memang idola saya. Keren. Saya nonton film beberapa. Jangan gitu dong ngeliatinnya. Iya. Dari IP juga ya benar. Oke ya. Saya karakter Linda di sini. Tahu dia. Oh kayak reuni kita memang. Iya kita tahu nih ya. Kita tahu aja ya. Karakter Linda di sini. Saya nggak mau spill banyak. Tapi yang jelas di mata saya Linda ini adalah pejuang iman keluarga. Wow. Ya, jadi tapi orang beriman itu tentunya ada percobaan. Ada tentunya diuji. Jadi yang saya lihat adalah saya terus terang membaca Linda, saya terharu gitu loh. Karena saya melihat di sini tuh ada sosok yang dibilang kuat banget enggak, tapi kalaupun dia kuat itu bukan karena dia, tapi kekuatan Tuhan. Bukan Siska nyanyi deh, bener dari sini deh. Bukan karena kekuatan ya. Lanjut. Gak bisa nyanyi gua. Ya lanjut. Ya dan
waktu pertama kali saya ditawarin puasa gelap, jujur nih, saya mau confess di sini. Boleh. Saya nonton puasa gelap 1. Terus promo. Berdiri boleh. Kamu ini berdiri boleh biar lebih kelihatan teman-teman boleh. Jadi begini, guys. Gak tahu aja lah ya, gue berdiri ngapain? Apa duduk aja, nggak kelihatan, agak maju dikit. Oke. Jadi waktu saya nonton puasa gelap 1, saya nangis. Oke. Saya kenapa? Saya kayak berdoa semoga film ini bisa membawa orang yang menonton kepada pertobatan gitu ya. Karena ada pertobatan di situ. Betul. Dan saya dalam hati bilang, Tuhan, tolong dong kasih kesempatan untuk bisa main di film seperti ini. Saya nggak tahu resikonya. Mintalah maka kamu akan diberi. Betul, saya bilang dalam hati saya, ini kejadian udah 2 tahun lalu. Ini kayak pas 21 tahun. Ya. 2024 ya. Saya berdoa sama Tuhan kasih saya dong, walaupun saya harus syuting lagi, proyeknya sebagus ini. Gitu. Saya doa, terus tiba-tiba saya kontak, dan bilang gini, mau nggak main di film puasa gelap 2? Langsung saya bilang, oke. Tapi ntar dulu, karena pas saya bilang oke, sebetulnya banyak pertimbangan, antara lain kan saya udah lama nggak syuting ya. Betul. Saya lagi mikir, saya masih inget acting nggak ya? Nah, gitu. Jadi, tapi saya juga berdoa sama Tuhan karena saya rasa film ini, yang kita selalu berdoa, semoga film ini bukan hanya menjadi sebuah hiburan, tapi juga menjadi sebuah kayak sebuah tontonan yang bisa membawa kepada perubahan pola pikir gitu. Ya. Ada pertobatan, ada karakter-karakter yang terwakilkan dari masyarakat pada umumnya. Ini kan kisah masyarakat biasa gitu. Kisah masyarakat pada umumnya. Saya berdoa semoga yang menonton terwakili dengan karakter Linda, karakter Halim, karakter daripada Nia, karakter daripada Ferdi, bahwa kita semua adalah memang manusia-manusia yang kita semua selalu bergelut, selalu mempunyai mempunyai pergulatan batin dengan yang namanya memilih apa yang terbaik buat kita. Karena kita memilih apa yang terbaik kan bukan memilih apa yang Tuhan kasih buat kita, tapi kita kepengennya tuh apa yang terbaik buat kita, dan kadang kita suka salah. Jadi saya berdoa semoga film ini bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang menonton, agama apapun itu yang menonton, karena ini ada pesan yang luar biasa bagus. Benar. Jadi seperti yang dikasih tahu tadi sama Mas Lukman juga, bahwa ini semua universal. Hanya saja mungkin ya istilahnya diambil dari iman Katolik gitu. Tapi bahwasanya iman, kasih dan pengharapan itu semuanya ada di film ini juga. Mudah-mudahan semuanya itu bisa sampai ke teman-teman sekalian, siapapun yang menontonnya dengan latar belakang apapun. Amin. Terima kasih banyak Kakek Fabiola. Sampai sini kita thank you. Setelah yang satu ini kita akan puji-pujian bersama ya. Faiz Fisal, ini dia. Yang terakhir memang selalu gitu ya. Jadi katanya mau enggak dikasih dong mikrofonnya. Iya. Mau pulang lagi, ngomong kayaknya. Iya. Boleh mungkin berdiri, mau menyapa teman-teman media lagi dan. Pengen lagi nggak berdiri tadi ya? Kan kalau mau. Kalau mau jangan apa duduk lagi, boleh. Dulu lagi deh. Boleh. Silakan, mungkin boleh disapa dan ceritakan karakter Bayu seperti apa di film Puasa Gelap. Oke, selamat siang semua teman-teman media. Terima kasih sudah hadir hari ini. Mohon maaf lahir batin yang beragama Islam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga ke Paragon, Mas Prima, Pak Rizal. Ini pertama kali saya kerjasama dengan Pak Rizal Mantopani. Wow, kasih tepuk tangan dong. Lalu ada yang kata untuk segala. Terus lagi. Kekeosan untuk di film Puasa Gelap ini gimana? Dari tadi saya keos nih, ini saya terakhir nih, kata-kata habis semua nih. Gitu. Kata-kata hari ini? Iya. Terakhir gimana? Iya, karakter Bayu ini cukup, kalau secara pribadi saya cukup keos ya, karena ini sangat jauh sekali dengan keseharian saya. Karakternya dari segi pekerjaannya, tubuhnya, atau bahkan mungkin bahasanya. Jadi setiap hari bukan hanya pikiran yang keos, tapi lidah saya keos setiap hari untuk latihan dialog. Gitu? Kenapa tuh? Ini boleh disini nggak sih? Saya beneran nggak tahu ini bercanda apa beneran nih?
nih? Ini beneran. Ya karena memang ada bahasa-bahasa yang tidak bahasa saya keseharian, itu aja. Oke. Gitu. Nah, fullnya nanti tayang kan, ditonton aja di situ. Asik. Ini teaser banget gitu ya. Iya, tapi sebagai personal saya senang banget dapat karakter ini karena hal yang paling berbahagia banget kita dapatkan sebagai pemain film gitu ya, adalah karakter-karakter yang selalu setiap proyek itu selalu berbeda kita dapatkan. Nah ini adalah hal yang berbeda banget dari apa yang saya jalani sebelumnya. Jadi saya senang mendapatkan karakter Bayu, karakter yang sangat manusiawi, punya rasa takut, punya keraguan, dan ada hal-hal yang dia nggak bisa jelaskan dengan secara logika. Dan dia akamsi yang bukan berarti dia sok jago, tapi dia hanya membela teman-temannya untuk hidup hari ini dan besok. Nah, bukan orang untuk hidup untuk 5 tahun ke 10 tahun lagi. Dia hanya berpikir dia untuk bagaimana cara bertahan hidup. I see. Ini umat parokinya Romo Wicak kali ya? Iya, saya umat semuanya. Iya. Baik, oke. Saya mencoba ini aja connecting the dots. Gitu. Iya. Kalau mau tahu selengkapnya nanti tunggu tayangnya ya tahun 2026 ini. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Dirangkum. Jadi saya mau rangkum semuanya tadi dari obrolan semua ini tentang iman Katolik. Ya, betul kan? Betul kali. Jadi kuasa gelap perjanjian darah iman Katolik. Gitu, kuasa gelap perjanjian darah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Itu dia. Kita boleh bawa balik nih. Boleh. Ini boleh dikasih ke teman-teman media sekarang nggak? Saya nggak jadi mau nyanyi dulu. Itu tadi, ntar aja kali terakhir ya. Kenapa nggak? Oh iya, kira mau nanya. Ini bantuin ternyata. Mungkin kira rekan-rekan media. Oke baik, tadi kita sudah mendengarkan cerita yang cukup banyak ternyata ya dari respon yang pertama untuk spill dari kuasa gelap perjanjian darah. Sekarang waktunya untuk teman-teman media memberikan pertanyaan secara langsung kepada filmmaker dan juga cast dari kuasa gelap. Langsung saja yang mau bertanya, iya kakak. Oh benar. Yang itu tadi kak, samping suster. Saya mau nolaknya bingung juga, samping suster loh. Ada aura-aura. Oh iya. Silakan kakak, namanya siapa, dari media apa? Oke, selamat sore semua. Perkenalkan, saya Eder dari Media Katolik Pendidikan. Oke. Pertanyaan saya dari tadi awal saya ngikutin sampai terakhir tadi yang dirangkum bahwa ini tentang Katolik. Oke. Nah, pertanyaan saya adalah di tengah banyaknya film horor yang ada di Indonesia, mengapa memilih pendekatan horor dengan perspektif Katolik? Oke, betul. Thank you. Terima kasih. Iya dong. Eksekutif produser mewakili Robert Roni dan Andi Budiman. Silakan, teman-teman. Oke, selamat siang Ibu. Dengan siapa tadi? Eden. Sebenarnya film Kuasa Gelap ini adalah obsesinya Pak Robert Roni. Jadi emang dia kan tadi udah disampaikan juga, emang dia tuh sebagai Katolik dan filmmaker, emang dari SMP maka dia sudah sangat terobsesi untuk bikin film Katolik di Indonesia. Tapi kan belum pernah ada ya. Jadi jalan masuk paling gampang itu kan film paling banyak diterima di Indonesia itu kan horor. Nah jadi mungkin jalannya dia untuk bisa lebih mengenalkan tuh awal mula mungkin dari horor dulu. Nah setelah kan film Kuasa Gelap pertama itu lumayan cukup diterima dengan baik oleh masyarakat, kita bikin nanti yang kedua ini juga nanti akan membuka untuk film-film Katolik lainnya, mungkin nggak cuma sekedar horor aja gitu. Jadi ini memang bisa dibilang kayak membuka jalan, itu horor itu memang salah satu jalan aja untuk membuka film-film Katolik lainnya. Terima kasih. Terima kasih, sudah terjawab ya kak ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya silakan dari yang mana, Bu? Tengah kacamata. Suster mau nanya. Beneran? Boleh. Bentar, saya aja kalau suster mau.
Jangan, saya udah punya anak tua. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya Suster Hilaria PBHK. Saya ingin bertanya kepada para pemain, para pemeran, apakah setelah main Kuasa Gelap pertama dan yang nanti akan kedua ini, apakah ada perubahan di hidup Iman, terlebih khusus Kak Jerome? Terus persiapan spiritual apa yang dijalankan Kak Jerome, Mas Diki, terus kemudian pemeran Romo lainnya, Siska untuk Kuasa Gelap kedua ini? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Suster. Dari awal Kuasa Gelap sebelumnya, Kuasa Gelap yang pertama, aku datang dari pertama-tama aku datang dari keluarga yang cukup taat dengan agama Katolik, terutama yang sangat mengajarkan aku dengan agama itu adalah bude aku. Ketika dia dari kecil selalu ngajak aku ke gereja, dia yang menemani aku baptis, dia yang menemani aku komuni sampai krisma. Dan ada suatu kebanggaan sendiri di matanya ketika dia melihat aku memerankan Romo Thomas di film Kuasa Gelap kemarin. Dan dari situ aku juga jadi teringat, mungkin memang aku bukan orang yang paling taat ya, aku jujur aja. Tapi dari memerankan Romo Thomas di Kuasa Gelap pertama ada perubahan sangat. Dari kebanggaan yang aku lihat dari mata bude aku ini, aku jadi mengingat kembali masa-masa ketika kita dulu suka ke gereja bersama, dan aku rasa dari situ aku ingin lagi gitu bersama dia. Udah lama kita nggak bersama gitu. Dan sekarang sedihnya curhat sedikit, bude aku ini berapa bulan yang lalu baru meninggal. Dan setiap kali ada korelasi dengan film dan Kuasa Gelap ini dengan hubungan aku dengan bude aku, dan setiap kali sekarang aku kalau itu dengan dia aku ke gereja untuk mengenangnya, dan itu semua timbul awalnya dari pertama kali aku syuting film Kuasa Gelap. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaannya, jujur perubahan sangat ada. Dan Suster, boleh ke Mas Lukman, Suster? Ya, Mas Lukman dulu atau Mas Diki, Suster? Mas Lukman aja ya. Terima kasih, sudah David. Silakan Mas Lukman. Sebuah pertanyaan yang indah sekali dan bagus sekali. Kalau menilik latar belakang, kalau kita ngomong perjalanan iman, terutama untuk saya personal, sangat panjang sekali untuk saya sampai di titik ini. Mungkin dari beberapa teman media tahu lah perjalanan saya gitu. Tapi saya nggak mau bercerita soal itu gitu. Apa yang saya pengen cerita adalah apa yang terjadi saat ini dalam hidup saya. Buat saya semua itu tidak ada yang kebetulan. Semua itu sudah diatur oleh Tuhan. Saya ada di sini pun di film Kuasa Gelap, itu semua ada, emang sudah bagian dari Tuhan merencanakan hidup saya. Jadi setiap saya ada di sebuah produksi, saya selalu berbicara gitu, bertanya pada Tuhan, Tuhan kalau memang kamu mau taruh saya di sini, jelaskan dengan jelas apa tujuan Tuhan untuk menempatkan saya ada di produksi ini. Jadi nggak ada tuh yang semuanya sia-sia buat saya, khususnya untuk film Kuasa Gelap. Satu, bahwa kita melihat kalau kita ngomong secara global aja, sebelumnya kita nggak pernah mengenal sebuah film dengan latar belakang iman Katolik, eksorsis, dan tadi sudah ceritakan juga kita masuk melalui horor karena memang itu yang paling mudah. Tapi ternyata kuasa Tuhan tuh sangat luar biasa gitu, bahwa yang tadinya saya juga punya keraguan gitu, bahwa film ini akan bisa jalan apa enggak ya. Nah, tapi ternyata responnya sangat luar biasa. Ini juga akhirnya membawa proses iman saya semakin kuat lagi gitu, bahwa semua sudah diatur oleh Tuhan gitu. Hidup kita itu semua sudah diatur, mau lagi turun, mau di atas, semua itu ada maksudnya.
Itu hal yang sangat saya rasakan sekali tentang proses saya tentang iman ya, tentang ini kayak potong itu. Nggak apa-apa. Ini kedalaman tentang iman gitu. Saya bisa bekerja sama dengan Jerome, dengan Riza dan teman-teman semua pasti ada tujuan dan maksudnya. Mau itu pun misalnya kita bicara ya bahwa semua diproduksi ini kita tuh menariknya kan nggak semuanya dari sudut pandang Katolik. Betul. Saya Kristen, jadi Katolik, ada yang Muslim, tapi begitu besarnya Tuhan untuk mempersatukan kita. Kita bicara nanti makanya nanti keluarnya pasti akan sangat universal gitu. Apa yang mau bicarakan Tuhan itu sangat universal nantinya untuk film ini seperti yang terjadi juga di Kuasa Gelap gitu. Ya Robert Ronnie juga itu kan perpanjangannya Tuhan. Lo bikin film ini ya, pokoknya lo jalan aja lo bikin. Kalau mungkin saya tahu perjalanan pergolakannya dia tuh sempet ragu gitu, tapi kalau nggak ada dorongan iman itu pasti nggak akan jadi film ini. Kira-kira kayak gitu. Baik. Ya. Wah, luar biasa. Pendalaman iman mau pasrah ya kan? Silakan Mas Kiki. Ya, kalau ngomong seberapa berpengaruhnya, mungkin kalau dari saya latar belakang keluarga dari papa itu semua agama di Indonesia ada, bukan dari circle yang jauh, tapi dari adiknya papa, kakaknya papa, semua agama lima-limanya disebutkan semuanya ada. Tapi memang kami dibesarkan dari dulu dari keluarga Katolik, dari mama yang mayoritas Katolik gitu. Kalau ngomongin soal apa yang berubah, sedikit juga gambaran tadi Jerome ngomong bahwa tantenya bekerja meninggal. 2 minggu yang lalu ibu saya juga baru saja meninggal gitu. Jadi saya yatim piatu fresh graduate ya, masih baru merasakan sekali bahwa bagaimana pilar doa dalam keluarga itu jadi hilang. Ibu saya tuh sangat rajin sekali kalau pagi selalu doa pagi, saat teduh, kemudian malam dia berdoa. Saya sendiri merasakan sekali bagaimana saya sampai di titik ini pasti itu gara-gara doa-doa ibu saya gitu. Tapi gini, setelah mama tidak ada, saya justru semakin, dan saya dapat proyek ini, saya justru semakin merasa bahwa yang namanya keimanan manusia itu tidak tergantung dari teman-teman agamanya apa. Saya merasa bahwa keimanan antara saya dengan Tuhan itu sesuatu yang tidak bisa digantikan. Itu adalah hubungan mesra saya dengan Tuhan dan tidak bisa diukur dengan apapun itu. Saya merasa bahwa keimanan itu adalah sesuatu yang kita yakini. Semakin kita yakin dengan keimanan kita, Tuhan itu pasti akan memberikan jalan yang terbaik buat kita. Tidak peduli kok ibadah ke gereja setiap hari segala macam. Misalkan yang muslim harus sembahyang sehari 5 waktu. Buat saya keimanan itu bukan seperti itu, tapi saya selalu mengingat bahwa ajaran Tuhan Yesus adalah cinta kasih. Bagaimana kita mengasihi sesama orang, kita membantu sesama orang. Buat saya itu adalah mengamalkan ajaran-ajaran itu, dan itu yang dari kecil saya selalu ditanamkan oleh orang tua saya, suster. Dan kalaupun sekarang mama tidak ada, saya yakin legacy mama saya adalah kamu harus bantu orang, dan itu yang saya masih banyak sekali PR di dunia ini gitu. Itu yang masih saya perjuangkan, keimanan saya masih harus buktikan, bukan buat teman-teman yang melihat bahwa saya orang rajin yang seperti apa, bukan, tapi harus membuktikan kepada diri saya sendiri bahwa saya punya keyakinan, saya punya kepercayaan terhadap apa yang selama ini sudah dilegasikan oleh orang tua saya. Itu suster. Terima kasih. Terima kasih. Siska Saras ya suster ya. Mari kita nyanyi dalam Yesus. Udah Kita bersaudara. Sekolah minggu.
Silakan Siska Sarah. Terima kasih Susan untuk pertanyaannya. Ini perjalanan iman dan bagaimana karakter sebagai seorang Malaysia di mana aku. Sebenarnya kan aku memang kebetulan dibesarkan dalam keluarga Katolik dan mendapatkan peran Suster Alicia untuk aku pribadi sangat menantang karena aku akan bercakap-cakap tentang keimanan Suster Alicia dan buat aku sendiri tadi kan kalau kata TV keimanan bukan seberapa jelas kita wajib ke gereja atau apa, tapi itu hal yang kita percayakan sendiri. Jadi aku banyak berdoa juga ke Tuhan gimana ya caranya supaya aku bisa menjadikan karakter Suster Alicia ini hidup dan dekat dengan pribadiku sehari-hari. Sebenarnya ada fun fact juga sih. Apa tuh? Sebenarnya aku udah lama banget nyanyi, udah lama banget gak main film lagi. Terus aku selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau misalnya aku mau film, please kalau saya gelap. Jadi asalku spesifik. Aku bilang please kalau saya gelap 2, mau gue jadi yang lewat kayak mau aku jadi umat gereja, please let me in gitu. Dan puji Tuhan, aku dapat peran. Tuhan aminkan doamu. Dan puji Tuhan bisa memerankan Suster Alicia muda. Waktu itu aku pernah pelayanan di salah satu perkataan Karmel di Manado, dan pada waktu itu aku kenalan sama salah seorang suster yang sampai sekarang sering banget mendoakan aku dan aku sering banget curhat ke dia, dan nama suster itu adalah Suster Alicia. Serius? Itu tahun lalu sebelum aku tahu aku akan bergabung di project ini. Jadi kayak wow, Tuhan hadir saudara-saudara. Iya. Jadi aku kayak merasa semoga melalui film ini bukan hanya iman Katolik yang digaungkan, tapi iman kita kepada Tuhan sebagai seorang manusia biasa yang lemah bisa dikuatkan melalui film ini. Amin. Nyanyi sis, bukan karena kekuatan semua, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. luar biasa. Kapan lagi buat MC film tapi bisa pelayanan begini? Banyakin para peranjoknya. Amin. Ada lagi? Boleh yang mana? Iya. Silakan. Yang mana? Kakak, iya, yang ditunjuk buku diri deh. Enggak, namanya siapa dari media mana pertanyaannya? Kalau saya Bagus dari Tempo, mau nanya ke Kak Jeron pertama. Tadi kayaknya belum di-spill ya soal jadi eksekutif produser gitu. Enggak mau biar. Ya mau nanya mungkin pengalamannya gitu Kak selama syuting gitu kan, jadi pemeran juga tapi merangkap jadi eksekutif produser itu di set gimana sih gitu kan. Kemudian untuk Mas Rizal mungkin, Mas kan untuk film-film filmografinya untuk film horor gitu udah banyak gitu. Nah, bagaimana rasanya itu kerjasama dengan Paragon gitu? Apakah ada permintaan khusus gitu selama garap film ini? Itu saja, terima kasih. Terima kasih Mas Bagus dari Tempo. Iya, syutingnya baru April nanti ya, jadi belum syuting, tapi silakan dijawab. Jarum. Terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya kita belum syuting, kita baru mau segera syuting. Mohon doanya semoga semua lancar. Amin. Dan tadi ditanya soal eksekutif produser, bagaimana bisa dan lain-lain. Sebenarnya kalau kita ngomong panjang banget. Tapi intinya kenapa ya, karena percaya kepada film Kuasa Gelap Perjanjian Darah ini, dan aku mau lebih masuk lagi, lebih menjadi part of it. Dan gimana caranya? Kalau dilihat dari orang-orang lain, senior-senior dan mungkin dari negara-negara lain yang industri film lebih maju, aktor biasa kemana? Bantu dari menjadi eksekutif produser. Pokoknya coba ikuti langkah orang-orang hebat yang sudah pernah lakukan, senior-senior, dan aku coba ikuti langkah itu. Dan ya semoga ini juga baru buat aku, dan aku juga lagi banyak belajar, dan semoga ini bisa menjadi sesuatu yang terus seperti itu.
Baik, terima kasih. Mungkin langsung ke Mas Rizal. Special request ada nggak nih? Kalau dari saya sangat terbuka untuk sebuah pengalaman baru dengan Pak Agun kali ini, dan tentunya dengan tema film di mana adanya prosesi kesehatan atau eksotisme dengan cara agama Katolik, dan juga tema bahwa puasa gelap pada tidak akan halang dengan adanya iman. Itu saya sangat senang sekali untuk pengalaman yang nanti saya terima. Bahkan sesuatu yang baru dari saya juga akan didampingi oleh Romo Rocky yang tepat untuk saya bukan saja bertanya, tapi dia akan juga bergaya. Ini sebuah pengalaman yang saya sangat mencoba. Baik, terima kasih banyak. Semoga menjawab Mas Bagus. Ada spesial request atau enggak, kita tungguin aja ntar filmnya ya. Terus tanyanya ke Rob Ron. Satu lagi pertanyaan terakhir. Halo semuanya, saya Vince dari majalah Hidup atau Hidup TV. Jadi yang saya mau tanyain kan ini film dalam konteks Katolik, dan tadi udah cerita tentang pesan yang mau disampaikan itu. Yang saya tangkap kan pesan kontekstual dengan budaya Indonesia dan tentang dunia ini. Tapi yang saya mau tanyain, pesan teologi Katolik apa yang mau ditonjolkan, atau ada ajaran apa yang mau ditonjolkan dari tiga tradisi kita, magisterium, kitab suci, dan tradisi itu, ada yang mau ditonjolkan ke dalam film ini. Terima kasih. Iya. Gini aja nih, kalau kemarin kan kalau kangen nama bapak jangan gantung. Kayak ini ntar apaan nih? Enggak. Pendekatan teologinya gitu ya Kak ya, yang mau disampaikan gitu. Sebenarnya, terima kasih saya majalah Hidup. Ya. Sebenarnya yang mau disampaikan banyak sih, nggak hanya satu. Ya, kalau kita lihat dari skrip yang mau disampaikan itu banyak sekali. Keimanan, kepercayaan, kesombongan, percaya diri, dan lain-lain. Jadi menurut aku nggak harus, kalau aku baca naskahnya, menurut aku nggak harus selalu di kotak-kotakin ini tuh film Katolik, nggak gitu sih aku ngeliatnya. Tapi ini sebuah film horor, eksorsisme, yang kebetulan dari kacamata gereja Katolik. Ada pastor yang melakukan eksorsisme, dan ada journey-nya sendiri. Simpel itu sih kalau aku lihatnya. Dan ada yang bertambahin lagi. Oke, silakan. Tambahin aja dikit ya, kalau kita ngomong bicara tentang puasa gelap, sesuatu dari benang merahnya adalah relatable. Dimanapun juga sebuah film dibuat akan memberikan sesuatu yang terkoneksi, relatable dengan calon penontonnya gitu. Kalau kita bicara berarti calon penonton film Indonesia, betul latar belakang Katolik itu sangat kuat di film ini. Karena kita punya karakter Romo, dimulai dari perjalanan dua orang Romo, tentunya ini sangat Katolik sekali. Tapi secara kontekstual, secara universal, kalau kita ngomong ajaran Kristen misalnya mengenai kasih, itu fondasinya sangat kuat di sini. Baik yang pertama maupun kedua, gitu. Sangat kuat. Kasih, iman bahwa sebegitu kuatnya kasih Tuhan kepada kita, yang membuat kita juga mempunyai iman yang kuat terhadap Dia, tapi juga bukan hanya kasih Tuhan, kita juga mengasihi Tuhan. Jadi antara yang paling jelas di sini, kalau kita punya hubungan vertikal yang baik, pasti horizontalnya juga jadi baik. Itu salah satu fondasi yang kuat juga di film ini. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, tentu dalam kehidupan kita juga punya hubungan yang baik dengan yang di sekitar kita. Kira-kira tambahnya di sini. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Mudah-mudahan ada tambahan informasi dari media sejarah. Ya Kak, silakan Kak. Sejarah Kak, fakta unik. Silakan, namanya siapa Kak? Kak Eren, boleh di sini Kak Eren. Ya Kak Eren, oh ya boleh, apa Kak? Mau saya fotoin?
Oke, selamat siang, salam damai semuanya di sini. Perkenalkan, saya Ellen dari Media Reporter Sejarah. Jadi sebenarnya saya bukan lebih ke pertanyaan, tapi ingin menyampaikan confess, kejujuran itu. Jadi saya juga anak sejarah, dan sebenarnya yang bikin keren itu sebelum film Exorcist, film ini ada di tahun 1920-an, itu sebenarnya ada di arsip kolonial tentang seorang, dia bukan pendeta, dia sebenarnya ahli botani dari Swedia. Jadi mendokumentasikan gimana kegiatan pastor zaman dulu tuh melakukan pengusiran gini, ya gitulah. Nah terus kedua, aku sebagai Buddhis, jujur aja tahun 2004 itu film Kuasa Gelap, kita makasih banget sudah menjadi bahan terpanas di lingkungan wihara waktu itu untuk studi banding lintas agama. Jadi kita jadi tahu bahwa ini tuh bukan film yang bikin traumatik, tapi film yang menyembuhkan. Makanya itu tuh yang keren banget dibanding semua film lainnya. Gitu aja sih. Thank you. Terima kasih, luar biasa. Kamu yang bagian dia manggil mamanya, mama nggak traumatik. Wah, saya sih takut dia sampai mama. Nah, ingat ya, orang mah ketawa, orang mah takut ya, bukan komedi ini horor. Terima kasih atas tambahannya Kak ya. Jadi tahun 1920 ada ya. Dibagi datanya nanti teman-teman Buddhis ini bikin nomor buat marketing. Aduh, ntar mau bubu. Ya boleh. Terima kasih banyak ya. Sama Ipi. Iya. Nice info kan. Baiklah. Terima kasih banyak